Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan dengan NIM 1022000013. Adapun tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah usul fiqh. Baik, adapun pembahasannya yakni adalah secara hakikat fatwa menurut pandangan Ibnu Taimiyah pada dasarnya tidak terkait kepada sesuatu ataupun fatwa tidak mengenal sistem paket sponsor kecuali hanya mendasarkan diri pada dalil-dalil nas syariah, Al-Quran dan Al-Hadis serta akidah-akidah yang umum, usul fiqh dan kawakidul fiqh. Contoh fatwa yakni yang pertama fatwa haram transfer embrio ke rahim titipan. Yang kedua fatwa diperbolehkannya pengobatan alternatif. Yang ketiga dibolehkannya nikah siri dengan catatan diharuskan segera mencatatkan di KUA. Yang keempat fatwa haram SMS berhadiah. Yang selanjutnya fatwa SDA yang termasuk milik umum seperti air, api, padang rumput, hutan, dan barang tambang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat. Selanjutnya fatwa pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi SDA harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan serta kelanjutan pembangunan. Selanjutnya fatwa boleh membiayai pembangunan dengan utang luar negeri dengan catatan keuangan negara dengan benar-benar tidak mampu. Selanjutnya fatwa haram mengenai segala bentuk makanan yang berasal dari barang haram. Selanjutnya fatwa berisi desakan untuk semua daerah untuk segera memiliki pada anti maksiat. Yang selanjutnya fatwa tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan. Majelis Ulama menyatakan fatwa MUI tidak wajib diikuti oleh umat Islam. Masalah fatwa itu berdiri sendiri. Fatwa itu tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Tapi bagi umat Islam memandang suatu fatwa kalau dia memang patuh pada agamanya ya ikut saja. Selanjutnya yakni pengertian taklid. Kata taklid berasal dari bahasa Arab yakni kalada, yakalidu, taklidan yang artinya meniru. Menurut bahasa taklid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Adapun orang yang diperbolehkan untuk bertaklid yaitu orang awam, atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syariat atau yang tidak beralasan Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Banyak contoh taklid yang terjadi saat ini seperti seseorang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan gurunya ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Selanjutnya yakni adalah pengertian ittiba. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab yakni dari kata atau fiil ittaba'a yatbi'u ittaba'an muttabi'un yang artinya menurut atau mengikuti. Menurut bahasa ittiba yaitu menerima perkataan orang lain dengan dalil yang lebih kuat atau mengetahui alasannya. Salah satu contoh dalam ittiba, Nabi meninggalkan tidak melakukan salat ketika terbit matahari. Maka seseorang meneladani beliau juga meninggalkan salat pada waktu itu sesuai dengan ketentuan beliau di dalam meninggalkannya dengan alasan karena beliau meninggalkannya. Selanjutnya yakni adalah pengertian taklid. Selanjutnya adalah pengertian talfik. Kata talfik yaitu mendatangkan cara dalam ibadah atau muamalah yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya bertaklid kepada mazhab serta menggabungkan dua pendapat atau dalam suatu masalah yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabangnya. Memunculkan suatu perkara gabungan rakitan. Contoh seorang mentalak 3 istrinya, kemudian mantan istrinya menikah dengan anak laki-laki berusia 9 tahun untuk tujuan tahlil menghalalkan kembali pernikahan dengan suaminya yang pertama. Soal yang terakhir yakni secara umum jumhur ulama menyatakan siapa yang menetapkan bagi dirinya sendiri untuk mengikuti salah satu mazhab tentu maka ketetapan tersebut tidak mengikatnya sebab tidak ada yang wajib diikuti ketetapannya dalam bidang agama kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pandangan tentang keharusan berpegang pada satu mazhab saja dinilai rusak sebab itu menunjukkan sikap taklid yang melampaui batas. Pada zaman sahabat dan tabi'in, seorang mukallid dibebaskan untuk bertanya kepada siapa saja di kalangan ulama saat ia bertanya suatu masalah kepada seorang ulama. Ia tidak dilarang bertanya kepada ulama lain tentang kasus lain. Talfik mazhab acap kali
terjadi perbedaan pendapat antara mazhab tampak mendasar, mulai dari hukum suatu ibadah seperti syariat, hukum tata caranya. Seorang mujtahid pun tidak bisa mengikuti mazhab secara utuh sehingga mesti melakukan talfik. Mengikuti talfik berarti menggabungkan dua atau pendapat mazhab yang berbeda dalam suatu ibadah. Misal, seorang pria yang membasuh beberapa helai rambut ketika wudhu, orang itu mengikuti mazhab Syafi'i, akan tetapi ketika menyentuh perempuan, ia tidak mengulangi wudhunya sehingga bisa dikatakan ia mengikuti mazhab Hanafi. Sebab sebagai mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudhu. Namun demikian, ada beberapa bentuk talfik tidak dibenarkan, misalnya apabila seseorang mengambil pendapat dua imam mazhab atau lebih dalam suatu amalan, tentu yang dalam pengalamannya tidak diakui oleh semua ulama dalam mazhab tersebut. Contoh, seseorang menikah dengan mengambil pendapat mazhab Abu Hanafi yang tidak menuntut adanya wali, sekaligus mengambil pendapat Syafi'i yang membenarkan perkawinan tanpa mahar bila disetujui oleh calon istri. Pada suatu yang sama, ia mengambil pendapat Maliki yang tidak mensyaratkan saksi. Pernikahan semacam ini tidak dibenarkan oleh ketiga mazhab tersebut. Alhasil, talfik semacam ini tidak dibenarkan. Intinya, niat pelaku talfik seyogyanya, bukan semata-mata mencari rintangan atau mudah. Sebagian ulama memberikan syarat penting dalam talfik. Pertama, tidak bertentangan dengan ijma atau nas Al-Quran dan sunnah. Kedua, tidak digunakan untuk membebaskan diri dari tanggung beban, tidak untuk meringankan. Tiga golongan tiap muslim pun secara hakikat tak bisa digeneralisasi. Quraisy Shihab membagi secara garis besar tiga kategori manusia dalam kaitannya dengan pemahaman sumber ajaran agama. Pertama, yakni adalah yang memahami secara mendalam kandungan Al-Quran dan Sunnah serta cara-cara menetapkan hukum melalui sumber-sumber itu. Kedua, orang yang memiliki pengetahuan memadai tentang pendapat-pendapat ulama. Kelompok pertama itu seperti memiliki kemampuan untuk membandingkan dan memilih mana yang kuat daripada pendapat-pendapat itu. Ketiga, orang awam yang kemampuannya tidak mencapai kemampuan kedua kelompok di atas yang berada pada kategori pertama harus berupaya bersungguh-sungguh untuk menemukan sendiri hukum-hukum agama. Dengan menggunakan kemampuan itu, ia tidak dibenarkan mengikuti pendapat lain seandainya hasil penelitiannya berbeda dengan pendapat itu. Kelompok kedua harus berupaya mentarjihkan, meneliti mana yang paling kuat daripada pendapat ulama-ulama kelompok pertama, dan ia berkewajiban melaksanakan sesuai dengan hasil upayanya itu. Adapun kategori ketiga, berkewajiban bertanya kepada yang tahu. Jawaban yang diterima dan memenangkan hatinya itulah yang harus diikuti. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.